Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama Bunda Ana Diana Farahdini. Bunda Ana adalah peserta kreatif mendongeng untuk Pautpedia dari TK Muslimat NU Hadijah 1 Kota Angin, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, kali ini Bunda Ana akan membacakan sebuah cerita dengan judul Tradisi Hari Jadi Kota Nganjuk. Buku ini dikarang oleh Ana Diana Farahdini. Nah, anak-anak pasti penasaran ya cerita apa ya yang ada di buku ini? Yuk kita intip sekarang. Dania sudah memasuki liburan sekolah. Nah, Bapak Ibu akan mengajak Dania untuk keluar kota ke rumah nenek yang ada di Nganjuk, Jawa Timur. Perjalanan dari Jakarta sekitar 10 jam. Nah, anak-anak Dania dan kedua orang tuanya melalui jalan tol agar cepat sampai di kota Nganjuk, Jawa Timur. Selama perjalanan, Ibu menceritakan berbagai pengalaman yang pernah dialami saat masih kecil. Ibu senang sekali bermain di sawah, berkumpul di acara-acara kampung, dan banyak kisah seru yang membuat Dania jadi semakin antusias ingin cepat-cepat datang sampai ke rumah nenek. Sesampainya di kota Nganjuk, wah, ternyata pintu kota sudah ditutup. Jalanan sudah penuh dengan banyak orang. Bahkan beberapa ruas jalan ditutup dan harus mencari jalan alternatif lainnya. Apa ya kira-kira yang terjadi anak-anak? Kenapa kotanya ditutup jalanannya? Tampak dari jauh beberapa kereta lewat dan melambaikan tangan pada orang-orang yang melihat di depannya. Sekarang sudah masuk waktu kirap ya Bu? Ayah bertanya sambil membuka jendela mobil. Sepertinya begitu ya. Yang di rumah tidak bilang kalau di sini sedang ada acara kirap. Jawab Ibu. Kirap? Kirap itu apa Ibu? Tanya Dania penasaran. Kirap atau yang lebih dikenal dengan nama pawai alegoris itu adalah tradisi boyongan sebagai penanda hari jadi kota Nganjuk. Nah Dania, itu lihat ada iring-iringan dengan menggunakan kereta kuda dimulai dari alun-alun Brebek menuju pendopo Kabupaten Nganjuk. Ibu menjelaskan. Dania penasaran dengan keramaian orang yang ditemuinya pada saat itu. Tidak selalu Dania, kirap itu diadakan ketika hari jadi saja. Jadi sebagai simbol perpindahan pusat pemerintahan yang dulu dipusatkan di Brebek dan berpindah ke jantung kota Nganjuk. Seperti sekarang ini, jawab Ibu menjelaskan kepada Dania. Sambil terus melihat jalanan agar bisa mengarahkan mobil yang dilaju oleh ayah. Kalau naik kereta itu siapa Bu? Tanya Dania sambil mendongakkan kepalanya keluar jendela mobil. Oh, itu rombongan kereta yang pertama adalah yang ditumpang oleh Bupati. Di belakangnya Wakil Bupati dan selain itu banyak jajaran pimpinan daerah. Nah, Dania lihat sambutan para warga yang bisa melihat secara langsung. Jawab Ibu sambil ikut meramaikan dengan melambaikan tangannya yang ada di jalanan. Mereka bersorak karena belum pernah melihat Bupati dan Wakil Bupati Dania. Bahkan ada yang ikut pawai sampai berjubel-jubelan di
alun-alun untuk melihat penyerahan 2 pusaka berupa tombak dan payung. Ibu ikut menjelaskan sambil berfoto-foto kegiatan pada saat itu. Wah, seru juga ya Bu, jawab Dania dengan penuh semangat. Biasanya ada banyak acara juga. Ada kesenian tradisional jaranan, bamusungan, reog, dan tarian. Nah, nanti Dania mau ikut tidak untuk keliling-keliling melihatnya? Sesampainya di rumah Eyang, mereka disambut dengan sangat hangat. Wah, assalamualaikum Eyang. Akhirnya aku sampai di rumahnya Eyang. Wah, Dania senang sekali anak-anak bisa sampai di rumahnya Eyang dengan selamat. Tak ketinggalan, Dania saat malam tiba berjalan-jalan bersama ibu untuk menikmati makanan khas tradisional dari kota Angin Nganjuk. Ada yang tahu? Benar sekali, itu adalah makanan nasi pecel. Nah, anak-anak, itulah cerita tradisi dari kota Nganjuk yang lebih dikenal dengan nama Kota Angin. Anak-anak pasti senang ya mendengarkannya. Nah, terima kasih telah mendengarkan cerita dari Bunda Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.